Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua sehat pada puasa yang ketiga, kemudian yang kedua, di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Ada yang sudah 3 Ramadan dan ada yang masih 2 Ramadan. Tidak perlu kita perdebatkan, yang penting kita bersama-sama melaksanakan ibadah dan jadikan perbedaan itu sebagai pembentukan untuk kebersamaan kita dalam menggapai kebaikan di bulan yang penuh keberkahan ini. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi terkait dengan ada 3 tipe manusia yang mereka itu ketika menyambut Ramadan kondisinya berbeda-beda. Tipe yang pertama, dia memiliki antusias yang kuat, artinya dia gembira, dia senang, dia happy dengan datangnya bulan suci Ramadan. Lalu tipe yang kedua, orang yang biasa-biasa saja, mau datang Ramadan, mau tidak datang Ramadan, ya dia biasa-biasa saja, tidak ada pada dirinya rasa happy, rasa senang, rasa bahagia, tidak ada sama sekali. Lalu tipe yang ketiga yang paling parah, ini dia merasa terbebani dengan datangnya Ramadan, ya, dengan datangnya Ramadan. Gimana teman-teman? Berada pada posisi mana nih? Yang pertama, kedua, apa ketiga nih kita? Ya tentu kita berharap kita semua yang mendengarkan video ini masuk pada kategori yang pertama, yaitu mendapati Ramadan dengan antusias yang gembira, bahagia, senang. Dan ini adalah merupakan sebuah kesempatan bagi diri kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa yang lalu. Artinya 11 bulan kita sudah lewati itu banyak dosa, banyak kesalahan yang kita lakukan. Maka di momentum Ramadan ini ya kita harus gembira. Ya, karena barang siapa di antara kita yang dia itu puasa dengan baik, merasa dengan ada iman, terus penuh harapan agar apa yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu, teman-teman. Sebagaimana hadis umum yang kita sudah pahami, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang di antara kita ketika datang bulan suci Ramadan, dia sambut dengan penuh kegembiraan, dia sambut dengan penuh happy, dia sambut dengan penuh kebahagiaan, kemudian dia melaksanakan puasa berdasarkan iman, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dosa kita dihapuskan oleh Allah selama 11 bulan yang kita sudah lalui, saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Bahkan di sini ghufirallahu ma taqaddama min dambi, setahun yang lalu Allah hapuskan. Ya, belum lagi ketika kita gembira, saking gembiranya di malam hari kita melaksanakan qiyamul lail yang disebut dengan sholat malam, sholat tarawih. Ini juga Nabi SAW menegaskan kepada kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Dia akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu ketika dia berada di bulan suci Ramadan, kemudian dia melaksanakan ibadah di malam hari dengan penuh iman, mengharap pahala dari Allah, maka Allah ghufira lahu ma taqaddama min dambi, mengampuni dosa-dosanya. Ini kelompok yang pertama, teman-teman, yang mereka nanti banyak sekali mendapatkan kegembiraan yang Allah siapkan kepada diri mereka. Ya, kalau kita lihat hadis yang menginformasikan kepada orang-orang yang gembira terhadap datangnya bulan suci Ramadan ini banyak. Di antaranya, kalau kita menyambut bulan suci Ramadan dengan baik, dengan gembira, dengan penuh ya hati yang senang, kemudian kita ikhlas melaksanakan ibadah di bulan itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dengan mengharap ridha dan rahmat Allah, maka nanti ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, bagaikan baru terlahirkan kembali dari rahim ibu kita. Artinya apa? Tidak sama sekali kita memiliki dosa. Nah, sekarang permasalahannya, teman-teman, ada kelompok yang dia
datang Ramadan biasa-biasa saja. Pertanyaannya adalah, apakah dia nanti diampuni dosanya? Apakah nanti dia akan mendapatkan kegembiraan terhadap apa yang dia rasakan ketika datang bulan suci Ramadan? Maka jawabannya adalah no. La, tidak. Ya. Orang seperti ini dia hanya sekedar mendapatkan rasa lapar dan haus, tapi tidak memberikan keberkahan kepada dirinya. Karena niat yang dia bangun dari pertama itu tidak dilakukan dengan baik. Kita sudah belajar, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, terkait kaidah umum berkaitan dengan amal yang kita lakukan. Innamal a'malu biniyat. Bahwa amal yang kita kerjakan tergantung kepada niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini yang sering kali saya tekankan. Bahwa letak nantinya kita mendapatkan pahala kecil, pahala sedang, pahala besar, bahkan sama sekali kita tidak mendapatkan pahala, itu tergantung kepada niat kita masing-masing. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau benar dan kita masuk pada kelompok yang pertama, ampunan dosa kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan keluar sebagaimana bayi yang baru terlahirkan kembali dari rahim ibunya, dan predikatnya kita menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia benar dalam niatnya. Tapi kalau cuma hanya waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Seperti kelompok yang kedua ini. Mereka datang Ramadan biasa-biasa saja. Artinya ya mereka puasa. Tapi puasanya cuma sekedar puasa. Tidak mau melaksanakan perintah yang sebenarnya yang harus mereka lakukan di bulan suci Ramadan tersebut. Nah, yang paling parah lagi teman-teman, datang kelompok yang ketiga. Yang mereka itu merasa terbebani dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka sudah kita bisa pastikan, kelompok yang ketiga ini tidak akan pernah sama sekali diwarnai kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dan dia masuk pada kategori hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mau khutbah di hadapan para sahabatnya. Lantas ketika Nabi naik di mimbar yang pertama, ada bisikan yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Pada tangga yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkahkan kakinya, kemudian malaikat Jibril alaihissalam mendoakan lagi sesuatu doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Kemudian pada langkah yang ketiga menaiki mimbar, kemudian doa lagi datang dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amin. Apa yang terjadi teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kejadian itu disampaikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan qal amin amin amin. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda amin amin amin. Qila ya Rasulullah, ma hadhihi thalathah? Wahai Rasulullah, apa makna tiga kata amin 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 itu? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana rabbukan nas alladhi lakiya Ramadan falam yaghfir lahu. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mereka bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian mereka tidak diampuni dosanya. Ini terjadi pada kelompok yang ketiga. Bahkan kelompok yang kedua pun masuk ke dalam kategori ini. Ya. Sehingga kita perlu hati-hati dalam membiasakan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ajak diri kita untuk masuk pada kelompok yang pertama, yaitu apabila datang bulan suci Ramadan, kita gembira untuk menyambutnya, senang untuk menyambutnya, happy untuk menyambutnya, agar kita melaksanakan ibadah sehingga kita tidak dilaknat oleh Allah keluar daripada bulan suci Ramadan justru belum diampuni dosa-dosa kita.
Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, "Walladzi dzukirta indahu falam yusalli alayya." Barang siapa yang disebut namaku kepada dirinya, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku, ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. "Walladzi dzukirta indahu falam yad'uli." Barang siapa yang mendengar namaku, kemudian dia tidak mendoakan kebaikan untuk diriku, ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dari rentetan 3 perkara yang kita dengarkan dari hadis Nabi SAW, kita fokuskan pada mereka yang menemui bulan suci Ramadan, lalu keluar daripada bulan suci Ramadan itu tidak sama sekali diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita perlu memperbaiki diri kita agar kita tidak termasuk ke dalam 2 kelompok yang menggagalkan visi misi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di saat kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama, mereka yang biasa-biasa saja ketika bertemu bulan suci Ramadan. Yang kedua, mereka yang merasa terbebani ketika datang bulan suci Ramadan. Alihkan diri kita, masukkan diri kita pada kelompok yang pertama, yaitu apabila datang bulan suci Ramadan, gembira, bahagia. Sehingga dengan kegembiraan, kebahagiaan itu membuat kita semakin semangat dalam melaksanakan ibadah, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan kalau ikhlas mengharap ridha dan rahmat Allah, semua akan menjadi jembatan untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan setahun yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi kelompok yang pertama yang selalu senantiasa happy, gembira, bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, dan berusaha untuk terus memperbaiki diri kita di bulan yang penuh keberkahan ini dalam konteks melaksanakan ibadah kepada Allah, melatih lisan kita untuk tidak berkata yang buruk-buruk, melatih mata kita untuk tidak memandang yang buruk-buruk, melatih telinga kita untuk tidak mendengar yang buruk-buruk. Semua kita latih di bulan yang penuh keberkahan ini, kita jaga, kita pelihara, ya, agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan 11 bulan yang sudah kita lewati. Dan insya Allah doa kita di waktu yang sangat luar biasa ini Allah ijabah, amin. Allah masukkan diri kita ke dalam kelompok yang pertama dan selalu senantiasa gembira, bahagia, sejahtera ketika menyambut bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.